Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah di mana saja antum berada. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Allah Rabbuna yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Wajib bagi kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dengan hati kita, lisan kita memuji-muja Allah, kemudian kita beramal sebagai realisasi yang nyata, ya, aplikasi nyata dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Hambamu yang pandai bersyukur, kesyukuran yang sesungguhnya. Salawat dan salam mari kita juga perbanyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah, pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan makna nama Allah, Allah atau Al-Ilah, yang kesimpulannya adalah Allah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah. Uluhiyah sifat Allah dan ubudiyah adalah perbuatan hamba yang melekat pada diri hamba sebagai hamba Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan makna dari nama Allah Ar-Rabb. Ar-Rabbu. Ar-Rabbu salah satu dari Asmaul Husna, ya. Bahkan nama Allah Ar-Rabb, ya, telah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa dijelaskan bahwa lebih dari 500 kali. Lebih dari 500 kali disebutkan, ya, terulang terus dalam Al-Quran nama Ar-Rabb, ya. Dan ini tentunya menuntut kita untuk memperhatikan, mencermati, ya. Para ulama telah menyebutkan. Jadi kalau membaca Al-Quran, hendaknya kita menghayati dan merenungi makna-makna yang seperti ini. Taib. Di antaranya, ya, apa yang senantiasa kita baca dalam salat, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, ya, Rabb alam semesta. Begitu juga kita selalu berikrar, ya, menyatakan keikhlasan kita dan ubudiyah kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Ya. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Qul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah kepada orang musyrikin, apakah aku akan mencari selain Allah sebagai Rabb? Ya, sementara Allah Rabbu kulli syai'. Rabb segala sesuatu, ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Rabbul Alamin. Ya, tidaklah akan terlaksana, ya, terrealisasi apa yang kalian inginkan kecuali bila Allah menghendaki hal itu. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Ya. Dan dalam banyak ayat, ya, yang sebagaimana kata para ulama lebih dari 500 kali yang disebutkan, ya, nama Allah Ar-Rabb di dalam Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, apa makna Ar-Rabb? Nama Allah Ar-Rabb, ya. Ar-Rabbu artinya dzur rububiyah, yang memiliki rububiyah, ya, terhadap seluruh makhluknya. Apa makna rububiyah? Ya, menciptakan, memiliki, yang menguasai atau yang memiliki kekuasaan, yang mengatur,
ya. Itu semua makna ar-rububiyah. Yang mengatur alam semesta ini, yang memiliki kekuasaan dan kerajaan alam semesta ini, yang menciptakan. Itulah makna ar-rububiyah, dzur-rububiyah. Dzur-rububiyah, maka rububiyah sifat Allah tabaraka wa taala. Nama Allah Ar-Rabb, rububiyah sifatnya, yang menunjukkan kepada seluruh perbuatan Allah yang bijaksana, yang sempurna. Ada banyak kita ya sebutkan makna Ar-Rabb secara bahasa. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir dan para ulama yang lainnya menjelaskan bahwa Ar-Rabb dalam bahasa Arab itu secara umum, secara global tidak keluar dari 3 makna. Ya. Yang pertama yaitu as-sayyidul muta', yaitu tuan ya yang ditaati. Ya. As-sayyidul muta', pemuka ya kabilah ya, yang ditaati, as-sayyidul muta'. Kemudian yang kedua ar-rajulul muslih, seorang yang muslih, yang memperbaiki sesuatu. Ya. Dalam bahasa Arab itu kan Rabb. Kemudian yang ketiga al-malik, yang memiliki sesuatu. Dalam bahasa Rabb. Man rabbu hadzal dar? Siapa yang memiliki rumah ini? Pemilik rumah ini. Ya. Itu secara bahasa. Nah, kalau kita perhatikan kata Imam Ibnu Jarir bahwa ketiga makna tersebut itu sungguh ya. Kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih berhak memiliki makna ketiga itu. Ya. Bahwa dialah Sayyidul Muta', ya, Rabb yang ditaati. Rabb yang ditaati. Dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala muslih, yang memperbaiki ya urusan hambanya. Dan dialah al-malik, yang menguasai. Siapa mengatur urusan kita? Siapa yang mengatur urusan hidup kita? Memberikan kemudahan ya Allah. Siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Allah. Itulah rububiyah. Dan siapa yang kita taati? Yang ketaatannya ya siapapun di alam semesta ini dari makhluk Allah, dia yakin atau tidak, dialah abdulillah, Allah yang wajib ditaati. Baik dalam kondisi terpaksa atau betul-betul ya tunduk patuh kepada Allah, dia taati. Semua tunduk di bawah kekuasaan Allah. Karena abdulillah, dia yang wajib ditaati. As-sayyidul muta'. Maka tatkala kita ya berdoa kepada ya Rabb, camkan dalam diri kita, pahami baik-baik. Berarti kita sedang meyakini, sedang memahami dan berikrar bahwa Rabb berarti yang ditaati. Maka tatkala kita Rabbul Alamin, jangan sekedar ucapan ya Rabbul Alamin, tapi taat ya Allah. Karena Rabb maknanya Sayyidul Muta'. Dan yakini bahwa ia mengatur, ia memperbaiki urusan hidup kita. Hanya Allah, karena dia Rabb. Dan jangan lupa kita adalah hamba Allah. Kita di bawah kekuasaan dan kerajaan Allah. Ya. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Nama Allah Ar-Rabb ini menunjukkan ya kepada sifat kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Menunjukkan kepada seluruh makna yang terkandung di dalam nama-nama yang lain. Kenapa demikian? Karena Rabb tidak dikatakan Rabb kecuali bila memiliki seluruh kesempurnaan tersebut. Ya. Maka bila kita katakan Ar-Rabbu, itu hanya diucapkan kepada Allah. Ya, Ar-Rabbu secara mutlak Allah. Karena kandungannya menunjukkan kepada apa? Segala kesempurnaan, ya. Makna yang sempurna dan sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun bila ya kita ingin menggunakan kalimat Rabb digunakan pada selain Allah, maka itu dinisbatkan ya Rabbu hadzal dar, ya pemilik rumah ini,
Sebenarnya dijelaskan secara bahasa di antara maknanya adalah al-malik, yang memiliki. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan innar rabb huwal qadir al-khaliq al-bari, ya, al-musawwir al-hayy al-qayyum al-alim as-sami' al-basir, ya. Jadi yang memiliki seluruh, ya, makna kemuliaan, kesempurnaan, dan tentu ini mencakup seluruh makna dari atau seluruh asmaul husna. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala kita membaca nama Allah Ar-Rabb, tatkala kita mendapatkan dalam Al-Quran, ya, nama Allah Ar-Rabb, maka hendaklah kita meyakini dan memahami bahwa dinamakan Allah Ar-Rabb karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya mampu memperbaiki urusan hidup kita. Allah Tabaraka wa ta'ala yang kekuasaannya meliputi seluruh makhluk, dan kita masuk ke kekuasaan Allah. Tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Kemanapun kita mau pergi, semua ini ciptaan Allah. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau dia sebagai Rabb, dia yang mengatur. Tidak ada bisa mengkritisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia tentukan takdir bagi alam semesta, ditentukan juga waktu-waktunya, kemudian digiring takdir sesuai dengan, ya, apa yang telah ditentukan oleh Allah, kemudian terjadi pada waktu yang tentukan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Itu semua aturan Allah. Tidak ada yang bisa mengkritisi, tidak ada yang bisa mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa membantah takdir tersebut, ya. Tidak ada yang bisa menghakimi Allah. Kan dia Rabb yang berkuasa, ya. Dia Rabb, dia yang memiliki. Dia Rabb, dia memperbaiki. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada baiknya, ya, kita juga, ya, jelaskan bahwa rububiyah Allah memiliki rububiyah Rabb alam semesta. Jadi rububiyah sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita harus pahami bahwa rububiyah Allah itu terbagi dua, ya, memiliki dua makna. Ini kita pahami baik-baik. Makna yang pertama, rububiyah, ya, umum, ya, rububiyah secara umum. Apa maksudnya? Yaitu yang mencakup seluruh makhluk, baik yang beriman atau yang kafir, baik orang-orang yang soleh atau orang yang fajir, ya, siapapun dia, mereka hamba Allah, di bawah rububiyah Allah, kekuasaan Allah, ya. Yang bahagia, yang sengsara, semua hamba Allah. Orang kafir, ya, yang tidak beriman, yang beriman, yang taat, yang soleh, yang fajir, yang fasik, semua hamba Allah, ya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan hidup mereka, Allah yang memberikan nikmat, karunia, dan kebutuhan hidup mereka. Maka semua makhluk Allah berikan, ya, kepada mereka nikmat dan kebutuhan hidupnya, bahkan hal-hal yang memperbaiki urusan hidup mereka, sehingga terjadi, ya, kelangsungan dalam hidup mereka, ya. Sehingga jangan heran kita, ya, bagaimana orang yang kafir, kufur kepada Allah, setiap hari kufur kepada Allah, ya, sepanjang hidupnya, tapi diberi dunia oleh Allah, ya, diberi dunia, harta yang melimpah ruah, ya. Karena itu termasuk dalam makna rububiyah secara umum. Tapi perlu diketahui, rububiyah yang dari sisi ini secara umum itu tidak menentukan kebaikan, tidak menentukan kemuliaan seseorang. Nah,
Karena semua diberi oleh Allah. Karena mereka adalah hamba Allah. Mereka ciptaan Allah. Nah, manusia, hewan, binatang, dan semuanya. Ya. Oleh karena itu, semua yang di langit dan bumi minta kepada Allah. Dan dalam setiap hari Allah yang melakukan takdir, berbuat apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi syan. Di langit dan di bumi, yas'aluhu, meminta kepadanya, memohon kepadanya. Nah, setiap hari Allah fi kulli syan. Dan setiap perihal dan ahwal dan melakukan apa yang dikehendaki Allah tabaraka wa taala. Ini rububiyah umum. Yang kedua, rububiyah al-khassah, yang spesial, yang khusus, ya. Apa maksudnya? Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tarbiyah secara spesial, rububiyah, kepada wali-walinya. Auliyaur Rahman, siapa mereka wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Apa maksud tarbiyah Allah? Rububiyah Allah bagi mereka, tarbiyah Allah untuk mereka, Allah yang membimbing mereka kepada iman. Allah yang membimbing mereka untuk ketaatan. Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki mereka kepada hidayah. Allah yang selalu menanamkan dalam diri mereka kecintaan kepada iman, ketaatan, dan diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya. Ini rububiyah yang spesial, khas. Siapa yang mendapatkan? Ahlul iman wa taqwa, para anbiya, para salihin, para siddiqin, para wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini hanya spesial bagi mereka. Oleh karenanya, para pemirsa rahimakumullah, tatkala kita berdoa, bertawassul dengan nama ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, hadirkan makna yang spesial ini. Hadirkan makna yang spesial ini dalam hati kita. Kenapa? Tatkala kita ya Rabb, ya Rahman, bahwa ya Allah, Engkau Rabb yang menciptakanku, maka Engkaulah yang hanya mampu untuk memperbaiki urusan hidupku. Engkaulah yang hanya mampu memberikan taufik kepadaku untuk iman, amal soleh. Maka tiada yang bisa memperkenan doa kecuali hanya Engkau ya Allah. Kebaikanku, kemuliaanku, petunjuk yang aku dapat hanya semata-mata datang darimu ya Allah. Berikan rububiyah yang spesial itu untukku ya Allah. Itu hadirkan makna yang seperti itu di tatkala kita berdoa. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, akan mendatangkan kekhusyukan yang luar biasa dalam hati dalam berdoa. Jangan kita berdoa ya Rabb tapi kita tidak memahami maksud isi kandungannya. Ya Rabb, kita menghambakan diri kepada Allah bahwa kita hamba yang lemah, dan Rabb kita Rabbul Alamin yang maha sempurna, maha kuat, maha agung, yang mulia, yang memiliki seluruh kebaikan. Maka kebaikan kita tergantung kepada Allah. Seluruh kebaikan kita dapatkan datang dari Allah. Allah yang hanya bisa memberikan hal itu. Oleh karena itu, tatkala kita memahami bahwa Allah yang hanya mampu memberikan semua kebaikan itu kepada kita, maka akan timbul dalam hati ketulusan beribadah, memohon, menghambakan diri kepada Allah. Oleh karenanya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tatkala memerintahkan kita beribadah kepada Allah, maka Allah menyebutkan siapa yang kita ibadati, Rabbul Alamin. Seperti firman Allah tabaraka wa taala, wa ana rabbukum. Kemudian apa kata Allah? Fa'buduni. Wa ana rabbukum fa'buduni. Kata Allah, akulah Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian, yang memberikan kebutuhan hidup kalian, yang mengatur urusan hidup kalian. Kemudian akulah Rabb
yang hanya mampu memberikan kebaikan, kemuliaan, keimanan dan petunjuk pada kalian. Oleh karenanya kata Allah, fa'buduni, ibadatilah. Jadi yang berhak kita ibadati adalah Allah Rabb, ya, yang memiliki, yang mampu memberikan, yang menterbiah diri kita, yang menterbiah seluruh makhluknya, memperhatikan secara umum, dan yang memberikan ya, pendidikan, ya, terbiah secara khusus kepada wali-wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka ini menuntut kita untuk selalu ikhlas kepada Allah. Allah menyebutkan wa ana rabbukum fa'buduni. Jadi yang berhak diibadati Allah Rabb. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, memerintahkan seluruh makhluk ya untuk mengibadati Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai seluruh manusia, ubudu, ibadatilah. Siapa yang kita ibadati? Para pemirsa rahimakumullah. Siapa? Allah sebutkan, ubudu rabbakum, ibadatilah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian. Ini rububiyah secara umum. Nah, dan juga orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi bertakwa, itu taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengikhlaskan ibadah ketaatan kepada Allah, itulah makna takwa. Nah, kemudian disebutkan Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, firasyan was samaa'a binaa'a, wa anzalakum minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Jadikan bumi terhampar luas, langit sebagai atapnya, diturunkan hujan, kemudian disebabkan hujan tumbuh ya tanam-tanaman yang memberikan hasil berbuah, kemudian buah tersebut adalah nikmat rezeki bagi kita dari Allah tabaraka wa taala, dan tidak ada yang bisa melakukan itu hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ya, fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu, jangan berbuat syirik kepada Allah, ikhlaskan ibadah kepada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan ini ya, dan ini makna yang harus kita hadirkan tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ibadah kepada Allah, itu tugas kita, kewajiban kita kepada Allah. Iyyaka nasta'in, pertolongan Allah untuk hambanya. Iyyaka nasta'in, al-i'anah, pertolongan datang dari Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Ya. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Karena Allah yang hanya mampu memberikan pertolongan dan kemudahan untuk beribadah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin bisa beribadah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bila makna-makna yang seperti ini kita pahami di dalam kita ya membaca Al-Quran, kita mendapatkan kalimat Rabb, kemudian di dalam kita berdoa, maka sungguh hati semakin cinta kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tulus kepada Allah, dan jiwa juga semakin memahami ya kekerdilannya, kehinaannya di hadapan Allah, bahwa dia tidak ada apa-apanya. Tanpa pertolongan dari Rabbil Alamin, tanpa kemudahan, tanpa taufik, tanpa hidayah, tidak akan bisa dia melakukan sesuatu. Dia akan menjadi hamba yang celaka. Maka tatkala ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbul Alamin, hadirkan makna seperti itu, bahwa kebaikan kita, keimanan kita dapatkan, hidayah yang Allah yang terdapat dalam hati kita, kesolehan kita, semangat kita untuk beramal, semata-mata taufik dari Allah yang ya mendidik kita, memperbaiki urusan kita. Karena itulah makna rububiyah yang spesial yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Nah, oleh karenanya ikrar seseorang bahwa Allah Rabbul Alamin menuntut dia untuk selalu ikhlas kepada Allah. Hal inilah yang dijadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai dalil, ya, sebagai argumentasi yang membantah perilaku orang-orang musyrikin, di mana mereka berbuat syirik kepada Allah sementara mereka meyakini Allah Rabbul Alamin. Maka tidak pantas
Jika kalian mengakui bahwa Allah Rabbul Alamin, maka ikhlaskan ibadah kepadanya. Kenapa kalian berbuat syirik? Maka kita mendapatkan dalam banyak ayat seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Fa anna tu'fakun? Atau fa anna yu'fakun? Tatkala engkau bertanya kepada mereka Muhammad, orang-orang musyrikin yang berbuat syirik pada Allah, siapa yang menciptakan kalian? Secara spontanitas mereka menjawab Allah. Mereka menjawab Allah. Kemudian kata Allah, fa anna yu'fakun? Kenapa mereka dipalingkan dari ketaatan kepada Allah? Kenapa mereka berpaling dari ubudiyah kepada Allah? Kenapa mereka berbuat syirik? Mereka meyakini Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang mengatur. Nah, maka barang siapa yang meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, maka wajib baginya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wajib ikhlaskan ibadah kepada Allah, karena Rabbul Alamin dia yang berhak untuk mendapatkan keikhlasan tadi. Kita persembahkan diri kita kepada Allah, seluruh ketaatan dan amal budiah kepada Allah. Itulah Rabbul Alamin. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pihak orang musyrikin yang mengakui Allah sebagai Rabb tapi mereka berbuat syirik. Ini jelas bertentangan dengan keyakinan mereka, bahwa pada hakikatnya keyakinan mereka Allah Rabbul Alamin itu menghujat mereka, mengharuskan mereka untuk beriman, untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Qul limanil ard wa man fihinna in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun." Katakan kepada mereka, siapakah yang memiliki langit, wa man fihinna, dan penghuninya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Mereka mengetahui, mereka menjawab, akan mengatakan lillah, punya Allah, Allah menciptakan. Kemudian afala tadhakkarun, tidakkah mereka itu tadhakkar, ingat, kemudian kembali beribadah kepada Allah, taatan kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, bahwa rububiyah Allah, tatkala mengucapkan Rabbul Alamin, kita meyakini bahwa Allah yang memiliki dua makna rububiyah. Sifat rububiyah, sifat Allah. Kemudian rububiyah Allah, tarbiyah Allah bagi makhluknya, hambanya ada dua. Tarbiyah secara umum, ini mencakup seluruh makhluk, dan tarbiyah secara khusus, ini yang spesial bagi orang beriman, ahlul taqwa, ahlul iman. Kemudian tatkala kita meyakini Allah Rabbul Alamin, wajib bagi untuk mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah dan memberikan taufik kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan menanamkan diri kita kecintaan pada iman, pada ketakwaan, pada keikhlasan dan seluruh kebaikan. Karena itulah sesungguhnya rububiyah yang spesial yang Allah muliakan. Dengan rububiyah tersebut hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.